Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga di sore hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di jadwal kajian rutin kita. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tentunya semoga senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu sehat? Alhamdulillah. Siapa yang gak hadir? Kemarin Bu Ani sakit. Oh gitu? Oh iya. Siapa lagi? Bu Ai kemana? Oh gitu, lagi gak enak badan ya? Iya. Siapa lagi? Siapa? Aduh. Lo sibuk naon? Pesanan. Siapa lagi? Sudah? Oh iya. Kemana? Oh iya. Siapa lagi? Sudah? Ya, kita doakan ya. Lagi banyak yang sakit tentunya, maka mudah-mudahan kita doakan semoga Allah segera berikan kesembuhan, Allah jadikan penggugur dosa, ditambah pahalanya, diberikan kesabaran, dan jadi kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ibu juga yang di sini sing sehat terus, istiqomah ibadahnya ya. Semoga kita semua Allah karuniakan husnul khotimah dan kita semua bisa kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik, kita mulai dulu sekaligus mendoakan ya. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah sama-sama. Mangga Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy Syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, hari ini sudah tanggal 16. Ibu kemarin puasa 3 hari. Kemis hungkul. Oke. Ya, Senin Kemis hungkul. Baik, ya, nggak apa-apa. Semoga kita semua bisa semakin istiqomah maksimal untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Amin. Baik, langsung saja kita masih belajar kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah limpahkan pahala yang terus mengalir untuk beliau dan keluarganya, begitupun para ulama yang menjadi jalan ilmu bagi kita semua.
Semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita dimudahkan untuk mengamalkannya dan tentunya menjadi jalan untuk bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya, amin. Terakhir hadis berapa, Bu? Sekarang berapa? 221. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar apa, Bu? Masih ingat? Membiasakan diri untuk berterima kasih terhadap kebaikan apapun dari orang lain, sekecil apapun, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, makanya kalimat terima kasih itu adalah kalimat yang harus mudah untuk kita ucapkan terhadap siapapun, sekecil apapun yang mereka lakukan kepada kita. Ya, ibu naik ojek, nuhun. Ibu dibantuin angkatin barang bawaan, nuhun. Ya, ibu dikasih nafkah yang menjadi sebetulnya itu kewajiban bapak, nuhun. Ya kan? Apapun itu. Ya, bapak ngelihat ibu beberes rumah, sampaikan terima kasih. Ibu ngelihat anak misalnya beresin kamarnya sendiri, cucu ibu bantuin sapu-sapu meskipun gak bersih, makasih gitu. Ya, kita menjadi orang yang mudah berterima kasih. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah. Ya. Terus kemarin apa lagi? 220 bahwa tugas kita untuk bisa membantu ataupun berbuat baik. Yang paling utama melakukan kebaikan oleh diri sendiri, dikerjakan sendiri. Kalaupun nggak bisa, level selanjutnya adalah bantu orang lain mengerjakan kebaikan. Ya, oke, gitu. Bantu orang lain. Nah, nanti membantu di sini ada dua, baik secara tenaga dengan fisik ataupun dengan harta. Kalau mengerjakan sendiri nggak bisa, bantuin orang lain nggak bisa, nyumbang harta nggak bisa, maka apa? Menyampaikan. Level selanjutnya adalah menyampaikan, ngasih tahu orang. Kalau zaman sekarang update status, ya, besok ada pengajian, sok bisi mau dateng. Kalau rasan abdi mah teu tiasa, sok gera dateng. Nah, itu juga bagus. Kalaupun yang terakhir ini nggak bisa, maka level paling rendah adalah apa? Diam. Kenapa? Jangan sampai berbuat ataupun berkata yang buruk. Ya, maksudnya bantuin nggak bisa, ngerjain nggak bisa, ngomong nggak bisa, ngajak nggak bisa, minimal diem. Kenapa? Karena kadang masih ada orang-orang yang nyumbang ente, ngajakin enggak, bantuin juga tidak, tapi terus komentar yang buruk. Nah, itu nggak boleh. Ya, dan itu adalah bagian dari kebaikan juga. Kenapa? Karena ketika kita menjaga diri dari perbuatan ataupun ucapan yang buruk, itu juga masuk kepada kategori kebaikan, gitu. Ya, itu sudah ya kemarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk judul 114. Orang yang baik di dunia, dialah yang mendapat perlakuan baik di akhirat. Ya, perhatikan, orang yang baik di dunia, dialah yang akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat. Baik, kita masuk hadis 221. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Burmah bin Laith bin Burmah, bahwa ia mendengar Qabisah bin Burmah mengatakan, aku pernah bersama Nabi SAW. Lalu aku mendengar beliau bersabda, ya, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah.
orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk di dunia akan mendapatkan balasan buruk juga di akhirat. Ya. Oke. Kandungan hadisnya di sini disampaikan, Al-Allamah Albani mengatakan, ya, ini adalah bagian dari tafsiran firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa berbuat atau melakukan amalan kebaikan meskipun sebesar dzarrah, ia akan melihat balasannya. Maksudnya, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada orang lain ketika di dunia, maka ia akan memperoleh kebaikan dari Allah di akhirat kelak. Begitu pula barang siapa yang melakukan kemungkaran di dunia, maka ia akan memperoleh hal yang serupa di akhirat. Baik, Ibu paham maksudnya? Ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan, siapa yang berbuat baik di dunia, maka dia akan diperlakukan baik di akhirat sama Allah. Maka apa? Tugas kita adalah jadi orang baik. Kenapa ibu jadi orang baik? Agar ibu mendapatkan kebaikan dari Allah nanti di akhirat. Apa contohnya? Ibu teh tolongin orang lain. Ibu teh memudahkan urusan orang lain. Ya, ibu bantu orang lain. Ibu memaafkan orang lain. Ya, meskipun misalnya orang-orang di sekitar ibu, bahkan misalnya orang keluarga, naon sih mama yang gitu meni dimaafkan. Kenapa sih mah orang kayak gitu masih dibantuin? Gitu ya? Padahal udah aja biarin yang gitu mah. Enggak. Kenapa? Karena ibu bantu orang lain, karena ibu ingin dibantu sama Allah nanti di akhirat. Bu, kita butuh dibantu apa di akhirat nanti? Kita butuh ditolong apa sama Allah? Masuk surga. Emang amal kita cukup? Enggak. Tapi kalau sama Allah dibantu, ditolongin, kira-kira masuk nggak? Masuk. Jadi kita butuh pertolongan Allah. Kalau ibu butuh pertolongan Allah, maka sekarang selagi di dunia tolong orang lain. Gitu aja. Ya, ibu kenapa sih orang kayak gitu dimaafin? Dia tuh kan udah bikin salah sama ibu. Mending nyeri hati aku mah. Aku aja yang jadi anak ibu sakit hati. Kok bisa sih ibu memaafkan? Nah, ibu memaafkan dia karena ibu ingin dimaafkan sama Allah nanti di akhirat. Kita punya dosa gak bu? Banyak. Pengen diampuni gak sama Allah? Pengen dimaafin sama Allah? Maka maafin dulu orang lain. Tuh hararayang teuing maafkeun si eta. Berarti ya, ibu nanti juga di akhirat gitu. Makanya Nabi tadi sampaikan, tapi siapa yang mungkar di dunia, ya bahasanya siapa yang jahat di dunia, ya, siapa yang berbuat buruk di dunia, maka apa? Nanti di akhirat juga akan mendapatkan keburukan. Ya, ada orang butuh bantuan, gak dibantuin, maka nanti di akhirat bu, dibantuin mau? Gak akan. Ya, ada orang udah minta maaf bu, maafin saya ya, tehayang cek ibu teh. Hah? Bu? Sorry teuing cek ibu teh ya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bu, di akhirat nanti gimana? Ya Allah maafkan aku ya Allah, tehayang kata Allah. Kenapa Allah begitu? Dah ibunya juga waktu di dunia gitu. Contoh aja ini. Jadi gimana? Pokoknya apa yang kita lakukan sekarang di dunia itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat.
Ya, kalau ibu ingin disayang sama Allah, sayang dulu sama orang. Kalau ibu ingin dimaafkan sama Allah, maafkan dulu orang lain. Kalau ibu ingin dibantu sama Allah nanti, maka apa? Bantu dulu orang lain. Pokoknya apapun yang ibu inginkan dari Allah, berarti harus apa? Ibu dulu yang melakukannya, betul. Udah belum? Belum, udah. Ya, apa contohnya? Apa contohnya? Ibu pengen dapat rezeki banyak, tapi mun mere, gitu. Ibu ingin diberi oleh Allah, diberi rezeki, gitu ya? Sok mere teka batur. Sok na oge ragu-ragu ibu teh. Ya? Kalau ibu ingin dikasih sama Allah, diberi oleh Allah, maka kitanya dulu harus sering memberi. Bu, pengen dikasih banyak apa sedikit sama Allah? Banyak. Mau ngasih ibu? Nah, eta udah we. Ya, ongkoh kita teh pengen dikasih banyak, tapi kalau ngasih ke orang cuman sedikit. Ya. Ongkoh pengen dapat rezeki banyak, Allah balas dengan, ya contoh paling gampang ya, meskipun rezeki bukan cuma uang ya, tapi biar gampang hitung aja ini mah. Pengen punya uang banyak tapi mun ngenceleng 2.000 nggak bisa. Ya, paham nggak bu? Ya, ibu teh paham tiba heula sebenarnya mah. Tinggal apa bu? Tinggal mengamalkannya. Ya sama saya juga. Ya, ya kita tinggal beramal. Nah, paham terus dikapungkur Ustaz eta teh. Molotok ilmu itu teh. Tapi begitu mau ngeluarkan uang teh, gogoda setan Ustaz, cek setan teh naon urang deui. Ya, gogoda setan Ustaz, cek setan teh naon. Didinya we nu pelit. Ya, paham ya? Jadi apa? Bu, perbuatan atau kebaikan yang kita kerjakan di sini tujuannya apa? Akhirat. Kenapa ibu jadi orang baik? Karena saya ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Ibu kenapa rajin sering-sering teuing ngebantuin orang lain? Karena saya ingin dibantu Allah nanti di akhirat. Ya, ibu nolongin wae karena saya butuh pertolongan Allah nanti di akhirat. Ibu itu dia teh udah jahat pisan ke ibu teh, kenapa dimaafkan? Karena saya butuh dimaafkan Allah nanti di akhirat. Gitu. Halo? Kali astagfirullahaladzim. Ya bu, gitu. Jadi apa? Jadi bu, akhirnya berbuat baiknya pun bukan karena orang lain. Ibu biasanya baik sama siapa? Sama orang yang baik sama ibu, gitu ya. Dia teh udah baik pisan. Masa ibu teh tidak berbuat baik? Kan gitu. Tapi kalau ada orang pika sebelin, ibu suka pengen berbuat baik apa pika sebelin juga? Nah, ada yang ibu pika sebelin, iya kan? Mama nah saya tahu kenapa mama nah menik itu udah saya tahu kayak pika sebelin gitu, bener nggak? Itu teh berarti kita masih beramalnya ngelihat manusianya. Jadi masih ngelihatnya teh apa bu? Ya levelnya level dunia gitu. Ya, tapi kalau levelnya tadi ya yang hadis Nabi sampaikan, berarti ibu ngelihatnya apa? Terserahlah orang mau gimana ke ibu. Yang penting ibu mah pengen dari Allah. Pengen balasan terbaik dari Allah. Pengen ditolong, pengen diampuni, pengen dibantu, pengen dimaafkan, ingin dilindungi. Bu, kenapa ibu nutupin aib orang?
Nah, karena ibu ingin aibnya ditutup sama Allah. Makanya lucu kalau ada orang pengen aibnya ditutup tapi ngebuka aib orang lain. Nah itu tuh nggak bisa. Akhirnya apa? Kalau berdasarkan hadis ini kita belajar berarti siap. Kalau misalnya ya ada orang bu membuka aib orang lain, mempermalukan orang lain, maka nanti di akhirat siap-siap dipermalukan sama Allah. Naudzubillah. Paham? Gitu ya. Nah, maka apa? Udah. Apapun yang ibu kerjakan di sini berarti itu teh cerminan apa yang akan ibu dapatkan di akhirat. Ngerti nggak? Kalau ibu baik, berarti ibu nanti dapatnya yang baik. Kalau ibu pemaaf, berarti ibu nanti dimaafkan. Kalau ibu nutupin kesalahan orang, berarti ibu nanti ditutupi di sana kesalahannya. Kalau ibu di sini penyayang, berarti ibu nanti di sana disayang sama Allah. Mau nggak? Jadi pengen jadi orang baik nggak? Irahata, mulai nata. Cik, pada irahat cik. Soalnya hafal mah dari dulu, tinggal ya. Gitu. Iya. Tapi asal lila proses itu beres-beres ya. Ya nggak apa-apa, semuanya butuh waktu ya. Semoga kita semua dimudahkan sama Allah untuk jadi orang baik ya Bu ya. Oke, bisa dipahami itu? Baik. Kita lanjutkan dulu. Hadis 222. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harmalah bin Abdillah bahwa ia keluar hingga menemui Nabi SAW. Ia duduk bersama Nabi sampai Nabi mengenalinya. Ketika pergi, aku berkata dalam hati, demi Allah, aku akan menemui Nabi SAW agar ilmuku bertambah. Aku lalu datang berjalan hingga berdiri di hadapan beliau. Lalu aku berkata, apa yang kau perintahkan kepadaku tentu akan aku kerjakan ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Aku, kata Harmalah, lalu kembali ke hewan kendaraanku. Kemudian aku kembali mendekati Nabi SAW. Setelah dekat dengan beliau, aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan akan aku kerjakan. Maka Nabi bersabda, wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran, dan perhatikan apa yang disukai oleh orang-orang yang engkau kerjakan, yang engkau dengar ketika berada di dekat mereka. Maka lakukanlah. Perhatikan juga apa yang tidak disukai orang-orang ketika engkau mengerjakannya dan engkau ketahui ketika duduk di dekat mereka, maka tinggalkanlah. Setelah pulang, aku pikirkan hal itu, ternyata keduanya tidak meninggalkan kekurangan sedikit. Ya. Kandungan hadisnya kita lihat dulu. Yang pertama, semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Ya, jadi tadi para sahabat itu kalau ada kesempatan belajar sama Nabi pasti dikejar. Dua, dorongan agar melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini nanti kita bahas. Tiga, sesungguhnya manhaj yang benar dan mengantarkan ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim, serta kedudukan yang tinggi menganjurkan seseorang untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu, tadi Harmalah bin Abdillah cerita bahwa ketika beliau ada kesempatan bertemu ya dengan Rasulullah, maka beliau gunakan untuk mendekati beliau untuk mendapatkan ilmu. Ini dulu nomor satu tadi kandungan hadisnya. Bahwa apa Bu? Para sahabat itu sangat semangat untuk nuntut ilmu. Jadi kalau ada kesempatan itu datang. Ya. Kalau bisa ketemu, kalau bisa meskipun bukan majelis ya. Misalnya apa? Misalnya guru saya lagi di Bandung. Gitu ya, meskipun beliau sedang ada keperluan lain bukan untuk ngajar, tapi sebisa mungkin temui.
gitu. Saya akan menemui beliau. Gitu, ketemu silaturahim. Biasanya kalau ketemu guru tuh pasti dapat ilmu gitu. Sedikit pun pasti dapat ilmu. Apalagi kalau memang ada kelas, kalau memang ngajar, datang. Ya. Sama seperti ibu mah kan gitu ya. Senin kajian di mana? Datang. Gitu. Pagi-pagi pengajian di mana? Ikut. Siang di mana? Ikut. Sore ke mana? Ikut. Pulang. Gitu. Sampai catatan ibu teh menipinu teh. Iya kan? Nipinu mewukul lumayan lah. Ya, gitu. Terus belajar. Ya, semangat untuk mencari ilmu. Belajar aja. Karena tugasnya apa, Bu? Belajar. Urusan paham ataupun tidak itu karunia dari Allah. Jadi kalau ibu ngaji nggak paham, nggak apa-apa. Udah datangnya aja itu sudah berpahala. Gitu. Makanya saya bilang apa? Datang, duduk, bobo. Ya kan? Nyarande berem, ada yang begitu kan? Biarin, nggak apa-apa. Itu tetap didoain malaikat kan, dalam hadis nabinya kan gitu. Iya. Ya, meskipun begitu nanti beres pengajian, baca doa majelis ibu cangkat teh kan muruluk tah ilmu teh. Berjatuhan gitu. Sampai rumah teh naon mah duka atuh gitu ya. Biarin aja, lumayan. Kenapa? Karena dengan datangnya, duduknya sampai nanti pulang itu tetap ada pahalanya, ya. Itu. Jadi apa? Ibu tetap harus menjaga semangat untuk menuntut ilmu, belajar. Ada kesempatan dimanapun belajar, ya. Nah, lalu kemudian tadi Harmalah kemudian berbicara kepada Rasulullah, ya, untuk minta wejanganlah kalau kita, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku, aku akan laksanakan. Maka yang pertama Nabi sabdakan adalah apa? Lakukan kebaikan dan jauhi kemungkaran. Itu dulu yang paling umumnya. Ya, menjadi orang baik dan jangan jadi orang buruk, bahasanya gitu, Bu. Ya. Fokus kita, Bu, jadi orang baik. Fokus kita jadi orang yang punya akhlak yang baik. Gitu. Dan sebisa mungkin menahan diri dari berbuat keburukan. Ya. Maka lihat bagaimana caranya para sahabat, ya, biar enggak ganggu Nabi. Ya, maka apa? Maka beliau ini pergi dulu dengan hewan tunggangannya, terus nanti balik lagi. Nanya lagi, gitu. Ya, nanya lagi, apa nanyanya? Sama. Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku akan aku kerjakan. Maka Nabi tambahkan pesan yang tadi. Wahai Harmalah, lakukan kebaikan, jauhi kemungkaran. Ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan, ibadahnya jalan, sebisa mungkin tinggalkan hal yang dosa. Terus apa, Bu? Perhatikan apa yang disukai oleh orang-orang untuk engkau kerjakan. Yang engkau dengar ketika berada di dekat mereka, maka lakukanlah. Nah ini. Maksudnya apa, Bu? Berbuat baiklah, jadilah orang yang disenangi sama orang-orang di sekitar kita. Oke, saya lengkapi dulu. Kemudian Nabi bersabda, perhatikan juga apa yang tidak disukai orang-orang ketika engkau mengerjakannya, dan engkau ketahui ketika duduk di dekat mereka, maka tinggalkanlah. Termasuk yang kedua adalah apa, Bu? Cari tahu apa yang orang enggak suka dari kita, maka itu ditinggalkan. Paham gak maksudnya? Maksudnya adalah, Bu, terkadang kita, dan sangat boleh ya, untuk cerita, ngobrol sama teman tentang sikap diri kita. Ngerti gak? Misalnya gini, saya tanya sama ibu, Bu, ketika ibu ngaji, ketika kita ngaji sama-sama, apa yang ibu sukai dari saya kalau ngajar? Nah, ibu sampaikan nanti teh, Ustaz begini, begitu, begini. Oh alhamdulillah, berarti yang itu saya jaga. Terus tanya, Bu, apa yang ibu nggak suka? Ustaz galak, misalnya teh, ya sok nyindiran, misalnya teh, ya kan?
gitu, abi teh sok disebut butut wae ngajina misalnya teh gitu, padahal emang butut kan ya. Nah, misalnya hal-hal seperti itu, maka oh gitu ya Bu, oh ibu nggak suka ya dibilang ngajinya butut, ya udah atuh, ya berarti ibu ngajinya tidak bagus misalnya teh gitu. Contoh ya, misalnya begitu. Nah itu teh boleh kita lakukan sebagai sarana apa? Untuk mengevaluasi diri kita. Karena kenapa Bu? Karena terkadang kita itu merasa baik, saur saha? Diri sendiri. Padahal orang itu disebut baik kata siapa? Kata orang lain. Ya enggak? Kan ada orang yang abi teh meni geulis cepat tuh nya gitu. Gitu nah, gitu ya. Misalnya teh gitu. Nah, maka apa Bu? Yang bisa menilai kita itu baik atau tidak bukan diri sendiri, tapi orang lain. Maka Nabi pesankan apa? Cari tahu apa yang orang suka dari kita, kerjakan itu. Ibu teh baik, meniramah, murah senyum, dermawan, suka berbagi, suka nolong orang. Oh alhamdulillah, itu yang dikerjakan. Ya, cari tahu juga apa nih yang jelek dari ibu. Untuk apa? Evaluasi diri, biar oh saya tuh gitu ya. Perasaan saya mah nggak ngerasa. Kan ada Bu, kita pernah bahas ya. Ada orang yang kalau ngomong tuh nyelekit. Ya nggak? Ada orang ngomongnya sedikit tapi terus apa? Pika nyerian. Ya, ngomong sedikit jadi hate gitu teh. Nah itu teh kalau itu ada pada diri kita, tanya sama orang lain. Ai kekurangan saya apa? Kamu teh ya kalau ngomong teh ya, aku teh suka sakit hati. Iya gitu yang mana? Iya itu yang itu mana misalnya teh. Ai kirain teh nggak apa-apa, dah aku mah maksudnya bercanda misalnya gitu ya Bu. Maka apa? Yang itu nanti dikurangin gitu. Ya. Apalagi, nah itu hal-hal seperti itu kita boleh tanyakan. Tapi tong nyeri hatenya. Ya kadang kan suka ada Bu, kalau saya gimana sih Bu? Kamu teh ini, nah kamu teh ngahina, gitu. Ya begitu dikasih tahu terus malah ambek, nah itu nggak boleh. Ya ngerti nggak nih? Sekarang pertanyaannya gini, ibu pernah nggak begitu? Nggak usah sama orang lain deh, sama orang di rumah. Ya, suamiku cek ibu teh, anak-anak kumpul. Mama tadi sore ngaji. Kata Ustadz suruh evaluasi diri. Sebutkan apa baiknya mama. Ya, sebutin. Kata suami, kata anak-anak ini. Yurung ibu teh ngapung apa pada. Ya, gitu. Begitu, oke. Alhamdulillah, berarti kebaikan-kebaikan itu akan mama jaga. Ya, mudah-mudahan bisa meningkat. Sekarang sebutkan apa keburukan mama. Awas mun aya. Ya, gitu. Apa keburukan mama cek ibu teh? Ya, awas mun wani nyebutkeun. Sopo ya? Sebutin ini itu sopan kamu cek ibu teh. Enggak boleh, jangan. Tapi oh gitu ya. Nah, terus ibu jangan pembelaan. Ih, mama teh ya cerewet teh karena peduli sama kamu ulah, itu mah pembelaan. Oh gitu ya. Oh mama terlalu cerewet ya. Kamu maunya gimana? Cerewetnya sekali-sekali aja. Oke. Berapa jatahnya? Seminggu 2 kali. Oke. Dah. Gitu dikurangin misalnya teh. Oh apalagi? Gitu. Ya kata suami ibu teh sejak bertahun-tahun dulu mama itu sebetulnya sejak awal menikah mun masak itu kurang pecin. Ya, sama kurang garam misalnya. Gitu. Terus ibu teh itu cukup. Nah jangan. Oh gitu ya. Karena selera bapak misalnya harus rada banyak garamnya. Misalnya begitu ya Bu. Nah itu teh evaluasi, boleh nggak apa-apa. Kenapa? Karena terkadang kita merasa baik itu menurut diri sendiri.
Ya, karena Nabi sampaikan tadi, perhatikan apa yang orang gak suka dari kita dan tinggalkan itu, gitu. Ya, ibu teh, kalau saya mah nggak mau duduk sebelah sama ibu. Kunaon ibu teh mun duduk sok ngabisin tempat. Ya, misalnya misalnya apa? Kalau ibu duduk teh sok nyarande bari teu karasa, abi teh berat nahan ibu. Yang gitu-gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk mengevaluasi diri. Kenapa Bu kita penting untuk mengevaluasi diri? Kenapa? Jelas, berubah jadi lebih baik. Apalagi? Jangan sampai kita bikin dosa nggak kerasa. Kayak tadi, ada kita ngomong, ternyata orang sakit hati. Ibu sadar nggak orangnya sakit hati? Enggak. Tapi tahu kalau itu dosa nggak kira-kira? Dosa. Kira-kira bakalan mohon ampunan nggak? Enggak, kenapa? Karena nggak tahu itu dosa. Nah, itu yang harus hati-hati. Jangan sampai kita itu berbuat sesuatu dan kitanya nggak sadar. Gitu. Ngerti nggak ini teh? Ya. Gitu. Jadi tugasnya adalah apa? Setiap yang kita lakukan itu bukan cuma untuk menyenangkan diri kita, tapi juga harus bisa menyenangkan orang lain. Ustaz, tapi kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Memang betul. Tapi minimal jangan jadi orang yang egois. Ya, bapak nyetel lagu tarik-tarik, ibu teh sebetulnya nggak suka. Gitu. Maka meskipun bapak seneng, tapi karena ibu nggak suka, bapak ngerem. Gitu. Jadinya apa? Tarik nate cuman di telinganya aja, maksudnya pakai headset. Nah, ya kan? Kenapa? Jangan sampai kita pika sebelin batur, bahasanya begitu. Oke? Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Oke, satu lagi. Lanjut dulu. Hadis 223. Nanti dulu, kandungan hadis nomor 3 Bu, tambahkan dulu ya. Lihat tadi bahwa apa Bu? Bahwa jalan Siratal Mustaqim, ya, orang yang jalannya lurus, jalan beribadah, jalan syariat, jalan agamanya lurus, cirinya apa? Berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Perhatikan, selalu saya sampaikan, kesolehan itu tidak hanya tentang ibadah. Ya, ketakwaan itu enggak cuman soal rajin sholat, rajin ngaji, puasa, sedekah, bukan cuman yang begitu-begitu. Tapi apa? Kesolehan itu, ketakwaan itu juga diiringi dengan apa Bu? Akhlak yang baik, berakhlak mulia. Makanya selalu, terutama karena kita sedang belajar adab, hasil dari kita belajar ilmu, hasil dari kita ngaji adalah kita jadi orang yang semakin memperbaiki akhlak. Ya, dan apapun yang sedang kita pelajari bukan buat nunjuk orang lain, tapi untuk nunjuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, gitu ya. Bisa dipahami? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis 223. Mu'tamir mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku menyebutkan hadis Abu Uthman kepada ayahku yang aku dengar dari Salman. Hadis tersebut adalah, ya, sesungguhnya orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat. Ya, sama dengan yang tadi. Bahwa apa Bu? Orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan perlakuan baik di akhirat.
Nah, termasuk ya dari sini juga kita belajar Bu bahwa apa? Pahala itu nggak cuma dari ibadah. Ya, ibu sholat berpahala, ibu ngaji berpahala, ibu sedekah puasa itu berpahala. Tapi berbuat baik juga itu ada pahalanya. Ya, bukankah Nabi SAW menyampaikan bahwa senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Sedekah itu berpahala nggak? Berarti ibu senyum sama orang juga, ya itu teh berpahala. Kalau senyum saja berpahala, apalagi berakhlak baik. Itu jelas pasti ada pahalanya. Ya, gitu. Nah, maka apa? Kembali lagi bahwa kadang jadi orang baik itu juga ada bosannya. Kadang untuk berbuat baik juga kadang kita teh capek. Benar gak? Tapi yang namanya orang yang betul-betul mau mendapatkan kebaikan di akhirat, maka dia akan selalu berusaha jadi orang baik. Tapi ingat ya, jadi orang baik itu bukan berarti gak boleh ngelawan, enggak. Nah, untuk bilangin contoh aja, ibu di jalan, ya, terus ayah copet, tas ibu diambil, apa yang harus ibu lakukan? Lawan. Ada yang mau ngambil tas ibu ya? Lawan, teriak, ya, kejar, bahasanya begitu. Jangan, kan harus berbuat baik. Mangga, canda, nggak boleh. Salah itu, enggak begitu. Ya. Iya, bukan berarti. Jadi kadang suka salah kaprah kan, harus baik semuanya. Ada yang dizolimi juga diem aja gitu. Ya, tadi barang apa, tas ibu diambil teh cicing we, udah harus berbuat baik, enggak. Ya, ada orang tiba-tiba diam-diam masuk ke rumah ibu, mau maling. Hah? Apa yang ibu lakukan? Teriak maling gitu. Maling? Mohon. Yuk, mangga. Sok. Enggak begitu. Ribut tuh. Ya, mangga. Kamar paling dia. Itu paling itu. TV itu itu. Jangan, ibu kata maling teh ibu mani bager, harus berbuat baik. Aduh ya, cepet. Ibu mangga, mohon mangga sampai. Jangan. Ibu, paham ya? Jadi kalau untuk hal yang memang harus melawan. Ya, kalau memang hal yang merugikan kita ya. Kita harus bersikap dengan sewajarnya, dengan tegas, dengan baik gitu. Tapi kalau dalam keseharian kita jadi orang yang baik. Oke Bu, jangan salah paham nih. Bisik kete jadi semua ibu mah enggak. Ya. Oke, satu lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Judul 115 ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ya. Maksudnya apa berarti? Kandungan hadisnya coba dilihat. Dalam hadis ini terdapat anjuran agar tidak meremehkan suatu perbuatan baik. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang tercatat baginya sedekah. Makanya tadi saya bilang, Bu, yang berpahala itu gak cuma ibadah. Ibu senyum sama orang, ada pahalanya. Ibu nyapa, balik ke mana? Kumaha damang, gitu kan? Kamari geningan gak ada di pengawasan, gitu ya.
kok kemarin nggak kelihatan di pengajian? Iya, menuju teu damang. Aduh, si enggal damang. Yang gitu-gitu tuh itu tuh berpahala, Bu. Ya. Jadi yang nyapa, berbuat baik, nanya kabar, mendoakan itu baik. Tapi awas, jangan salah kaprah. Kadang suka jadi kelewatan. Bu, mohon assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik ke mana? Kapayun. Kapayun ke mana? Ka warung nu mana? Eta nu eta, ya. Warung nu eta meser naon? Meser bea seeben, sabaraha kilo? Terus we, itu mah berlebihan. Bu, ya jangan ngeganggu. Kalau ibu digituin ngeganggu nggak? Ganggu. Nah, masih nanya-nanya, neraktir henteu cek ibu. Ya, tapi poinnya apa? Poinnya jadi orang baik dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Ya, ada teman ibu, teman pengajian, nggak tahu pulang dari mana, riringkin. Ibu meniriringkin, nya itu, ayo tuh dibantosan, gitu. Iya sok biasa yuk, sekarang bantuin doang, bantuin aja, nggak usah nanya selanjutnya. Iya ke abi we tuh, jangan. Oh eta mah ya mental. Paham ya? Jadi berbuat baik. Kenapa? Setiap kebaikan kita itu sedekah. Sama berarti dengan yang kemarin. Apa tadi? Yang bersyukur, berterima kasih sama manusia. Ibu berterima kasih sama orang juga. Itu tuh berpahala berarti. Ya ibu paket. Oh iya nuhun ya. Gitu. Terus naroskeun. Ya kan Bu, kalau rumahnya Ibu Anu nomor sekian di mana? Oh itu tuh paling itu. Gitu. Ya, terus si A-nya teh siga nu bingung. Belokan itu, ayo yuk dijajak ku ibu. Kan ibu suka gitu bagir. Gitu. Tah ieu Bu Mina. Gitu. Bade kalebat sok geura kalebat geura. Tah ieu kamarna tah. Nah, ieu dapur. Nah, iya. Enggak. Paham ya? Berbuat baik. Kenapa? Setiap kebaikan. Dan gini Bu, setiap kebaikan itu berpahala. Dan gini, harus diingat juga. Bisa jadi kan kalau sholat kita mah nggak khusyuk ya, banyak nggak khusyuknya. Sedekah bisi banyak sombongnya, ya puasa bisi malah banyak dosanya gitu. Yang gitu-gitulah. Maka apa? Maka kita tambah dengan apa tadi? Dengan akhlak yang baik gitu. Ya, dan nggak rugi tuh punya akhlak yang baik. Oke? Dan setiap kebaikan kata Nabi itu ada nilai sedekahnya. Paham? Baik. Belum beres. Masih 48 menit. Lanjut dulu. Udah pengen sodaqallahul adzim kayak heula. Belum. Kemana tuh? Engkau terakhir. Gitu berakhlak baik. Gimana sih? Dan hadis 225. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, diwajibkan atas setiap muslim bersedekah. Dengerin. Diwajibkan bagi setiap muslim untuk bersedekah. Jadi perintahnya apa? Sedekah. Oke. Terus ada sahabat yang tanya, Bu, ya Rasulullah, bagaimana kalau ia tidak mendapatkan? Maksudnya nggak punya uang, nggak bisa sedekah, nggak punya harta yang bisa disedekahkan. Maka Nabi bersabda, hendaknya ia bekerja dengan kedua tangannya untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya sendiri dan bersedekah. Ini dulu, langsung kita bahas aja. Kata Nabi apa Bu? Kalau nggak punya uang, maka hendaknya dia bekerja, kata Nabi.
Dan ketika seseorang bekerja untuk dirinya sendiri, biar gak minta-minta, biar bisa menghidupi dirinya sendiri, minimal dirinya sendiri aja, maka itu pun nilainya sedekah. Gitu Bu. Jadi orang ya yang nggak ngerepotin orang lain, itu teh dia sedang bersedekah terhadap dirinya sendiri. Misalnya apa? Kebutuhan, misalnya anak ibu sejak bekerja, bukan bekerja lah, sejak lulus sekolah atau lulus kuliah udah nggak pernah minta uang sama ibu. Naon we dikerjakeun, meskipun belum dapat kerja misalnya, tapi apa aja gitu, bantuin ini, bantuin itu, ikut ke sana, ikut ke sini, dan dia sudah tidak minta uang ke ibu, itu teh sedekah buat dia sendiri. Misalnya kebutuhan dia itu sebulan anggap 1 juta misalnya gitu ya Bu, dan dengan kerja serabutan itu dia bisa mencukupi itu, maka dia punya nilai sedekah 1 juta sebulan. Padahal itu teh dipakai buat diri sendiri, nilainya sedekah. Apalagi kalau orang yang bekerja, ya samalah seperti ibu, seperti suami, yang dengan bekerja itu bukan cuma mencukupi diri, tapi mencukupi keluarga, dan bahkan ibu bisa untuk sedekah, itu nilainya lebih besar lagi. Paham ya? Jadi apa? Dalam Islam itu nggak dianjurkan dan tidak diajarkan untuk jadi pengangguran. Pengangguran yang mana? Bukan pengangguran yang memang belum kerja tapi naon dikerjakan, itu mah nggak apa-apa. Maksudnya pengangguran cicing, tidur, ulang, ya, kayak lalurham, ya Bu, misalnya dia ngelamun, ngagoler, galau, dikit-dikit mah minta duit, bukan yang begitu, itu nggak boleh. Justru apa? Meskipun aduh belum diketerima nih, ngelamar teh belum keterima kerja, tapi apa? Naon we gitu. Ya, gitu. Tadi bantuin itu tuh di tempat apa contohnya ya? Di tempat ngisi galon. Nah, biar gampang ya. Naon? Ikutan nganterin, lumayan lah dapat 5.000. Lumayan itu. Lumayan lah dapat 10.000. Iya, alhamdulillah. Itu teh nilainya sedekah tuh. Ya, kemana? Itu tadi bantuin di rumahnya si itu. Itu tadi bantuin itu. Ya. Itu nganterin uang ngadekor, misalnya teh gitu. Itu teh ada nilai. Jadi minimal apa Bu? Bergerak gitu. Mau usaha, itu teh nilainya sedekah. Paham ya? Oke. Lalu kemudian para sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak mampu? Ya kalau nggak mampu gimana? Maka Nabi sabdakan, hendaknya ia membantu orang yang mempunyai kebutuhan mendesak, yang teraniaya. Apa berarti? Bantuin orang pakai tenaga. Kalau nggak bisa kerja dan memang belum dapat kerja, tadi yang saya bilang yang kedua, bantu pakai tenaga. Ya, ada warga sakit, gitu ya, ayo dianterin yuk, gitu. Karena nggak ada yang anterin sama kita, gitu. Apa butuh obat, sok atuh dipangmeserkeun, bantuin, dah kita teh punya tenaga. Nah itu teh juga bagian dari nilai sedekah. Jadi sedekah itu kalau nggak bisa pakai harta, ya maka sedekah pakai tenaga. Terus, bagaimana kalau tidak mampu juga? Nabi bersabda, hendaknya ia mengajak berbuat baik. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Kalau sedekah harta nggak bisa, Bu, assalam mau ngadain pengajian. Ya, apa deh, tabligh akbar misalnya gitu deh. Ya, atau misalnya apa kajian umum. Ibu mau bantu, mau nyumbang nggak? Harta mah nggak punya. Gitu. Ya, atau ibu yang pertama, oh ibu masuk, ibu ikut nyumbang, itu dengan harta. Harta mah tegaduh, sok we ibu mah engke bagian ikut beberes, itu dengan tenaga. Ya.
Ibu mah harta teu aya, tanaga oge tos teu kiat. Maka apa? Keun nanti ibu mah mengumumkan di pengajian yang lain. Nah, itu berbuat baik tuh. Itu nilainya sedekah juga. Dengan apa, Bu? Sedekah dengan lisan namanya. Ya, tong hilapnya besok ada pengawasan gitu. Itu teh sedekah dengan lisan, ngajak orang berbuat baik. Ya, nggak bisa juga. Maka para sahabat tanya, kalau tidak mampu juga ya Rasulullah gimana? Maka Nabi sampaikan, hendaknya ia menahan diri dari keburukan. Ada? Sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. Pakai harta nggak bisa ikut bantu, pakai tenaga nggak ada tenaganya, pakai lisan juga kadang kelupaan. Maka minimal apa? Udah, diem. Jangan ikut komentar. Pengajian saya sih gak gitu, padahal datang. Ya, ceramah teh gitu begitu, padahal teh ikutan. Pengajian kamari konsumsina menit teu enak, nyumbang oge henteu padahal. Ya Bu, pengajian mending gak ada air acan cek ibu teh, padahal teh nyumbang cai, nggak boleh. Maka apa? Bagian dari nilai sedekah yang paling minimal adalah apa? Jangan berkata buruk, jangan berbuat buruk, menahan diri dari keburukan. Karena itu adalah nilai sedekah baginya, kata Nabi. Paham? Nah, makanya lihat kandungan hadisnya. 1. Dalam hadis di atas terdapat dorongan agar bekerja dan berusaha serta berbuat baik jika memungkinkan, sesuai dengan kesanggupan kita berarti. Makanya ya kalau ada proyek apapun ibu ikutan. Misalnya apa? Misalnya Bu Assalam mau benerin toilet, ibu nyumbang uang, oke. Ya, ibu ngirim makanan, boleh. Ya, ibu mah kewe masak, pas makan siang makan we ka ibu, boleh. Ya, kalau enggak minimal apa? Diem. Nah, WC itu jadi gitu. Padahal teu nyumbang, teu mere makanan, teu naon. Boleh. Halo? Kenapa jembling? 2. Keutamaan mengulurkan tangan dan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Tuh, bantu tenaga. 3. Keutamaan tidak berbuat kejahatan karena ingin memperoleh ridho dari Allah. Tuh, Bu, minimal kalaupun nggak bisa bantu, dengan kita diem aja itu teh bagian dari cara kita untuk mendapatkan ridho Allah. Yang keempat, terakhir, istilah sodaqoh itu bisa disematkan dalam berbagai bentuk perbuatan baik. Jadi perbuatan baik apapun yang ibu kerjakan itu nilainya sodaqoh. Makanya Bu, kalau kalimat sodaqoh itu dia nilainya lebih luas. Kita pernah bahas ya. Kalau infak itu uang, ya. Infak itu secara umum biasanya terjemahnya uang. Nafkah dari situ, menafkahi. Ngasih uang buat belanja itu nafkah, itu infak. Tapi kalau sedekah itu umum. Ngasih tenaga, ibu masakin sesuatu, ibu nyumbang uang, ibu nyumbang semen, ibu nyumbang bata, ibu senyum sama orang, ibu nolongin orang, ibu ngangkatin barang orang. Ngangkatin ya, bukan ngambil mah nyuri nanti. Ya, gitu. Misalnya tetangga ibu lagi pergi jemuran, nah kahujanan, ku ibu pangangkatkeun, itu sedekah tuh. Ya, itu sedekah tuh. Jadi sedekah itu berbagai hal, macam-macam. Ya, dari mulai senyum sama orang itu sedekah nilainya. Ya, sampai apa? Sampai tadi menahan diri dari berbuat buruk itu juga sedekah. Ibu teh kesel pisan, hayang nyiwit ka budak teh. Ya, tapi ibu tahan, itu sedekah. Ya, ibu teh greget hayang nyiwit ka budak teh. Ya,
ditahan ku ibu teh jadi we nyewit bapana. Nah, ya gitu. Itu juga bagian dari apa? Bagian dari cara kita untuk selalu berbuat baik. Ya, makanya apa fokusnya? Jadi orang baik. Ngerti? Udah sodaqallahul adzim. Udah jebli, ulang, udah, mending udahan ya. Alhamdulillah. Baik, itu untuk bahasan kita sore hari ini. Semoga Allah limpahkan ilmu bermanfaat dan Allah jauhkan dari ilmu tidak bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sehingga jadi jalan husnul khotimah dan kita dipantaskan untuk bertemu Rasulullah SAW dan kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah dalam keadaan di bawah keridhoannya ya. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hatur nuhun, hapunten sabda babatan ibu sing sehat semuanya. Allahumma muwaffiq ila qadarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, nuhun.